Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26. Heran kenapa ibu hamil susah dipahami. Ya sudah, ayo sarapan. Sarapan pagi ini tetap berjalan seperti biasa. Ajeng bisa bernafas lega karena ibunya benar menepati janjinya. Meski tadi sempat membuat Ajeng ketakutan karena pertanyaannya. Apa Ratna masuk rumah sakit lagi, Mas? Tanya Ajeng ketika sudah tiba di kamar lagi. Meski Ajeng sudah tahu, tapi dia yang tak tahan dengan keheningan akhirnya mencoba untuk berbasa basi. Raka yang sedang membereskan tas kerjanya tampak berhenti sejenak. Jantungnya kambuh lagi, jawab Raka dengan dingin. Apa sampai sekarang belum ada pendonor yang cocok untuk Ratna? Raka menatap Ajeng dengan keningnya yang berkerut. Kenapa? Apa kamu merasa risih karena Ratna terus keluar masuk rumah sakit? Dan membuatku terus bersamanya daripada di sini bersamamu begitu, kamu cemburu? Bukan begitu maksudku, Mas. Aku hanya kasihan karena Ratna tak kunjung sembuh. Bukannya kalau Ratna sembuh, kamu lebih bahagia? Karena bisa melihat wanita yang kamu cintai bisa sehat lagi? Waktu yang kalian punya untuk berdua juga akan lebih menyenangkan. Bila dipakai untuk liburan dan jalan daripada harus terus berada di rumah sakit. Ajeng terlihat tenang saat mengucapkan kata demi kata dari bibirnya. Bukannya tersinggung, Raka justru semakin menatap Ajeng penuh tanya. Dia merasa ada yang aneh dengan istrinya itu. Ya sudah kalau Mas mau berangkat, hati ya Mas. Nanti kalau pulang kerja Mas mampir ke rumah sakit, kirim salamku buat Ratna. Ajeng langsung meraih punggung tangan Raka untuk menciumnya. Kemudian berlalu begitu saja keluar dari kamar. Tak seperti biasanya yang akan terus berada di sisi Raka. Sampai mengantarkan Raka ke depan untuk berangkat kerja. Ada apa dengannya? Ajeng sungguh terlihat aneh di mata Raka sejak tadi pagi. Istrinya itu terlihat tak peduli kepadanya. Bahkan katanya pun terlihat acuh tak selembut biasanya. Ajeng keluar meninggalkan Raka menuju ke kamar ibunya. Rencananya dia ingin memberitahu ibunya tentang langkah apa yang baru ia ambil. Tapi ketika Ajeng masuk ke dalam, ternyata sudah ada Sekar di sana. Wajah Sekar yang sembab dan penuh air mata, menoleh pada Ajeng yang masih berdiri di ambang pintu. Dek, lirih Sekar. Mbak, kenapa nangis? Ajeng menghampiri Sekar yang terlihat bersedih. Sekar langsung memeluk adik perempuannya itu dengan erat. Ibu udah cerita semuanya, maafkan Mbak Dek. Selama ini Mbak ndak tahu apa tentang rumah tanggamu. Sekar menangisi nasib rumah tangga adiknya. Ini bukan salah Mbak sama sekali. Memang ini jalan hidup yang harus Ajeng lewati. Rahayu melihat kedua putrinya yang saling memeluk dengan tangis di antara mereka. Jadi sekarang, apa yang akan kamu lakukan, Duk? Pertanyaan Rahayu membuat pelukan kakak beradik itu terlepas. Ajeng kesini memang ingin membicarakan masalah itu dengan ibu. Ajeng mendekat pada ibunya.
Duduk si samping wanita yang sangat menghargai adat istiadat dari nenek moyangnya itu. Bu, Ajeng sudah berpikir panjang. Semalam Ajeng juga sudah mempertimbangkannya dengan benar matang. Maaf kalau Ajeng mengecewakan ibu, Ajeng memilih berpisah dari Mas Raka. Meski Rahayu sudah menduganya, tapi dia tetap saja terkejut. Malang sekali kisah putrinya dalam hubungan pernikahan akibat ulah dirinya. Kini Rahayu harus rela kalau putrinya menjadi janda di usia pernikahannya yang telah berjalan 5 tahun. Kalau itu memang keputusanmu, Ibu dukung Nduk. Ibu juga ndak mau melihat kamu terus menderita. Karena terbelenggu pernikahan ndak sehat seperti itu. Iya dek, Mbak juga dukung keputusan kamu. Tapi Mbak mohon, mulai sekarang tolong ceritakan sama Ibu atau Mbak tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan. Iya Mbak, terima kasih banyak karena Ibu dan Mbak udah mau mendukung keputusan Ajeng. Sama Nduk, terus setelah ini apa yang mau kamu lakukan? Ajeng mau menghubungi pengacara untuk menyiapkan semuanya Bu. Ajeng juga minta izin sama Ibu karena besok atau lusa Ajeng mau ke Sydney. Ajeng mau pamitan sama mertua Ajeng Bu. Iya Ibu izinkan, walau kamu bermasalah dengan Raka, tapi kamu harus tetap menghormati mertuamu. Tapi apa selama ini mereka tahu tentang apa yang Raka lakukan sama kamu Nduk? Rahayu akan sangat kecewa kalau besannya sampai melindungi putranya yang tukang selingkuh itu. Mereka ndak tahu Bu, mereka juga baik dan menyayangi Ajeng. Alasan Mas Raka bertahan sampai sekarang juga karena orang tuanya yang mengancam Mas Raka. Mereka mau menarik semua fasilitas termasuk pabrik yang Mas Raka sekarang pegang. Kalau sampai kami berpisah, Rahayu tampak membuang nafas lega. Karena setidaknya kedua mertua Ajeng benar mendukung pernikahan Ajeng dan Raka. Meski sekarang akhirnya mereka harus berpisah. Syukurlah kalau mereka baik sama kamu Nduk. Tapi Ajeng tetap minta sama Ibu dan Mbak Sekar untuk pura ndak tahu apa-apa tentang kepergian Ajeng ke Sydney. Beritahu Mas Raka kalau Ajeng udah berangkat aja ya Bu, Mbak. Iya dek, tinggalin aja laki kayak gitu. Biar tahu rasa, Mbak yakin kalau dia bakalan menyesal ditinggal sama kamu, ucap Sekar dengan sinis. Doakan saja yang terbaik untuk kami ya Mbak. Pasti dek, semoga kami bahagia setelah kalian berpisah. Amin, ucap Ajeng dan Rahayu bersamaan. Gimana Mas? Dari tadi Angga menunggu Aditya yang sedang menghubungi pihak kampus. Karena Angga yang tidak bisa masuk untuk beberapa hari ke depan. Udah beres sayang, kamu tenang aja ya. Aditya kembali duduk di samping Angga. Sekarang kamu sarapan dulu ya. Ingat kamu harus makan biar kandungan kamu kembali sehat. Aditya menyiapkan makanan yang tadi sempat ia beli. Aditya sengaja beli di luar karena istrinya merasa mual dengan makanan dari rumah sakit. Mas tadi beli apa? Bubur sumsum, ada juga kacang hijau. Kamu mau yang mana? Karena Angga masih mual kalau melihat nasi atau mencium bau nasi.
Maka Aditya memilihkan makanan yang tidak ada hubungannya dengan nasi. Apa ya mas? Angga nggak selera mau makan. Tapi lapar, Angga mengeluh dengan manja. Loh kok gitu? Kamu harus makan dong walau sedikit, bujuk Aditya. Nanti aja ya mas. Angga pikir dulu mau makan yang mana. Aditya benar heran kenapa ibu hamil susah dipahami. Memilih antara dua makanan saja begitu sulit, padahal bisa saja memakan keduanya. Bu, gumam Angga dengan gugup karena Rahayu datang menjenguknya. Angga, menantu ibu, gimana keadaan kamu? Istri kamu gimana, Dit? Tanya Rahayu pada keduanya. Udah baikan bu, Angga menyahutnya dengan lembut. Besok pagi katanya udah boleh pulang, imbuh Aditya. Alhamdulillah. Oh ya, ibu bawa makan siang buat kamu sama Aditya. Ini ibu yang masak sendiri buat menantu dan cucu ibu. Tapi ibu ndak tahu apa yang kamu suka, jadi ibu cuma masak sop daging. Semoga kamu suka ya. Rahayu mengeluarkan rantang yang ia bawa dari tasnya. Rantang tahan panas itu sepertinya menyimpan makanan dengan baik. Karena saat Rahayu membukanya, Angga melihat kepulan asap dari sup serta harumnya menguar kemana-mana. Tapi Angga mual kalau lihat nasi atau bau nasi bu. Ucap Aditya masih terdengar begitu dingin saat dia melihat ibunya mengeluarkan nasi juga. Oh ya, sama kayak ibu waktu hamil kamu dong Dit. Nggak mau makan nasi sampai trimester kedua. Tapi Angga bisa makan supnya mas. Angga mau sup aja ya. Pinta Angga karena dia begitu menginginkan masakan dari ibu mertuanya itu. Iya, nanti nasinya kamu aja yang makan. Kan ibu bawa ini buat kalian berdua. Ya sudah, biar mas ambilkan. Biar ibu aja Dit, Rahayu langsung sigap menuangkan sup ke dalam mangkuk untuk menantunya. Rahayu benar ingin mengambil hati anak dan menantunya, agar mereka memaafkannya dengan tulus dan tak ada jarak lagi di antara mereka. Ini Nduk, makanlah. Terima kasih banyak bu, Angga berbinar menatap sup daging yang disodorkan Rahayu. Sama Cah Ayu. Dengan begitu lahap Angga memakan sup buatan mertuanya itu. Dia bahkan tak merasa mual sama sekali padahal sebelumnya dia tidak suka sup. Dia juga tidak suka aroma bawang goreng yang ada di dalam sup, tapi seolah Angga lupa begitu saja. Pelan dong sayang. Aditya membersihkan dagu Angga yang terkena kuah sup dengan tisu. Habisnya masakan ibu enak banget. Kamu suka? Iya bu, Angga suka. Angga mau minta tambah lagi boleh? Angga menyodorkan mangkuknya dengan malu. Boleh dong sayang, dihabiskan juga boleh. Besok ibu masakin lagi kalau kamu suka. Rahayu kembali mengisi mangkuk milik Angga dengan sup yang dibuatnya dengan penuh cinta. Terus kalau itu buat Angga semua, Adit mana dong bu? Kan Adit juga kepingin. Sejak tadi Aditya menelan ludahnya melihat istrinya begitu lahap saat makan sup. Kamu ngalah dulu, istri dan anakmu dulu yang paling penting. Ibu sudah bicara sama Mbak Mudit. Rahayu memecah keheningan di ruang rawat milik Angga.
Mbak Ajeng. Iya, sekarang ibu udah tahu semuanya. Ibu ini memang ibu yang buruk. Karena ndak pernah tahu keadaan anaknya yang sebenarnya. Rahayu kembali memasang wajah sendunya. Sementara itu, Anga yang memang belum tahu apa tentu saja terlihat bingung. Dia menatap ibu mertua dan suaminya secara bergantian, berharap salah satu dari mereka memberikannya penjelasan. Terus, apa kata Mbak Ajeng? Mbakmu memutuskan untuk menggugat cerai suaminya. Anga mulai mengerti jalan ceritanya. Entah apa masalah di dalam keluarga kakak iparnya itu. Tapi kalau sampai terucap kata perceraian, pastilah bukan masalah yang biasa. Lalu ibu gimana? Sekarang ibu menyerahkan semua keputusan pada anak ibu. Sudah cukup ibu menjadi orang tua yang egois dan mengekang kalian. Jadi ibu mendukung Ajeng untuk berpisah demi kebahagiaan Ajeng sendiri. Syukurlah kalau ibu sadar, ucap Aditya dengan dingin seperti sedang mencibir ibunya. Mas, Anga menyentuh lengan Aditya dengan pelan, memperingatkan suaminya itu agar tidak bersikap seperti itu pada ibunya. Iya maaf sayang, nyali Aditya menciut. Benar sudah seperti suami takut istri. Ndak Papanduk, mungkin suamimu ini masih kecewa dan marah sama ibu. Enggak kok Bu, Mas Adit udah maafin ibu, iya kan Mas? Anga menatap suaminya penuh arti. Iya, Adit udah maafin ibu. Tapi lebih baik sekarang ibu pulang aja. Istirahat di rumah. Nanti kecapean kalau lama di luar. Rahayu begitu senang karena kembali mendapatkan perhatian dari putranya, dan itu semua karena Anga. Ya sudah kalau begitu, Anga juga pasti butuh istirahat. Kalian baik di sini ya, ibu pulang dulu. Ibu pulang sama siapa? Sama Mas Karyo. Dia nunggu ibu di mobil. Ibu hati, ucap Anga. Iya, cepat sehat ya Nduk. Ibu tunggu di rumah. Rahayu mengusap bahu Anga dengan lembut. Enggeh, Bu, terima kasih banyak. Ibu pulang ya Dit. Kamu gak usah antar ibu ke depan. Temani saja istrimu di sini. Pinta Rahayu ketika Aditya ingin beranjak. Enggeh Bu. Tinggal sepasang suami istri itu yang ada di dalam sana seperti semula. Sebenarnya apa yang terjadi sama Mbak Ajeng dan Mas Raka Mas? Maaf kalau Anga lancang karena ikut campur urusan Mbak Ajeng. Nggak apa-apa kok sayang, nggak ada salahnya kalau kamu mau tahu. Aditya pun mulai menceritakan apa yang dia tahu tentang rumah tangga Ajeng. Astagfirullah, kasihan sekali Mbak Ajeng Mas. Anga bisa merasakan bagaimana menjalani pernikahan tanpa cinta di dalamnya. Dia pun juga mengalaminya meski hanya beberapa bulan saja. Awalnya pernikahannya dengan Aditya bukannya sama saja dengan perjodohan. Tapi untungnya Anga mendapatkan pria baik seperti Aditya. Bisa dibayangkan bagaimana kalau dia mendapat suami seperti Raka. Anga sudah tak punya siapa, hidup kurang kasih sayang dari orang tua. Apa tidak semakin memprihatinkan kalau sampai Anga punya suami macam Raka? Sebenarnya Mas udah dari dulu bilang sama Mbak Ajeng untuk bertindak tegas. Tapi Mbak Ajeng takut sama ibu dan dia yakin kalau lama suaminya akan berubah dan mencintainya.
Tapi nyatanya sampai sekarang Mas Raka nggak berubah. Kalau saja Mbak Ajeng nggak melarang Mas, sudah dari dulu Mas Raka babak belur di tangan Mas. Tapi, kalau Mbak Ajeng bisa bertahan selama itu, nggak mungkin kan Mas kalau Mbak Ajeng nggak cinta sama Mas Raka? Mungkin rasa takutnya sama ibu juga ada benarnya, tapi itu bukan alasan utamanya, ya kan? Kamu benar sayang, Mas rasa Mbak Ajeng memang mencintai suaminya itu. Semoga aja masalah mereka cepat selesai ya Mas. Entah mereka harus berpisah atau kembali bersama. Mungkin saja Mas Raka bisa sadar dengan tulusnya cinta Mbak Ajeng. Setelah Mbak Ajeng mengajukan perceraian, semoga saja sayang, tapi Mas gak rela kalau mereka balikan. Terus Mbak Ajeng memaafkan Mas Raka begitu saja, minimal kasih pelajaran dulu. Astaga Mas, marah boleh tapi jangan pakai kekerasan. Iya sayang, itu kan dulu, terus gak jadi juga kok. Tapi, Anga jadi sedih Mas. Loh kenapa? Aditya mulai panik sendiri karena Anga menunduk sendu. Kalau seandainya sikap Mas Adit kayak Mas Raka, entah gimana hidup Anga. Aditya mengerti kekhawatiran Anga itu. Memang setiap manusia memiliki takdirnya masing-masing. Anga yang tak punya siapa, tapi akhirnya mempunyai suami seperti Aditya. Sedangkan Ajeng yang terlahir di keluarga terpandang dan mempunyai orang yang menyayanginya. Tapi disatukan dengan laki seperti Raka. Kamu tenang aja sayang, Mas nggak mungkin kayak gitu sama kamu. Kalau Mas menyakiti kamu, itu sama aja menyakiti diri Mas sendiri. Karena kamu dan anak kita adalah segalanya buat Mas. Anga begitu terharu mendengar pengakuan Aditya. Anga beruntung punya Mas Adit. Mas juga beruntung punya istri cantik, baik dan penurut kayak kamu. Keesokan harinya, Anga sudah diizinkan pulang. Kepulangannya ke kediaman Satya Dinata disambut bahagia oleh semuanya. Keadaan kandungannya yang masih lemah membuat Anga mendapat begitu banyak perhatian dari semua orang yang ada di sana. Selain suaminya, ibu mertuanya juga berkali-kali datang ke kamar Anga untuk melihat kondisi menantunya. Kamu mau makan apa, Nduk? Biar ibu buatkan ya. Bu, Anga kan tadi baru aja makan soto buatan ibu. Masa sekarang ditawari makan lagi? Gerutu Aditya karena ibunya itu sudah berkali-kali menawari Anga makan. Maksud ibu, mungkin aja istrimu ini ngidam terus kepingin makan apa gitu loh, Dit. Kan orang hamil biasanya pingin makan yang aneh. Aditya langsung ingat saat Anga mau ngidam makan kepala ayam waktu itu. Lagian kalau ibu yang masak, Anga bisa lahap makannya. Buktinya kemarin sama tadi aja bisa habis banyak. Katanya nggak bisa makan nasi, tapi begitu ibu yang masak Anga bisa makan nasi. Berarti cucu ibu nantinya pasti sayang banget sama eyang utinya ini. Aku rahayu dengan begitu bangga. Bener juga kata ibu, kamu emangnya kepingin sesuatu gitu yang? Aditya beralih pada Anga. Wanita cantik yang semakin memancarkan aura keibuan itu tampak memikirkan sesuatu. Anga pingin makan kue klepon bu, tapi Anga lihat di postingan orang kok kayaknya enak banget.
Telepon, yang warna hijau itu loh, Bu. Iya, kalau itu sih kecil, Ibu pasti buatin yang enak buat kamu. Beneran Bu, Angga nggak ngerepotin Ibu? Kalau buat membantu dan cucu Ibu, sama sekali nggak ada kata keberatan. Kamu tunggu di sini ya. Belum sempat Angga berterima kasih, Rahayu sudah lebih dulu pergi dari kamar Angga. Tuh kan Mas, Ibu memang usah benar berubah. Jadi jangan lagi marah sama Ibu, jangan cuek lagi sama Ibu. Meski kemarin Ibu salah, tapi kan udah minta maaf. Angga kan juga udah maafin Ibu. Itu ibu kandung kamu loh Mas. Jangan sampai kamu menyesal nantinya karena udah menyakiti hati Ibu. Jadi, lupakan yang kemarin ya Mas. Aditya malah tersenyum menanggapi omongan Angga. Dicoleknya hidung mancung milik istrinya itu. Iya sayang, Mas gak akan marah lagi sama Ibu. Tapi sekarang istri Mas makin dewasa ya ternyata. Udah pinter nasehatin Mas. Bu, bukan gitu maksud Angga Mas. Maaf kalau Angga lancang. Nggak apa-apa sayang, Mas justru senang. Seperti inilah yang Mas harapkan. Tegur Mas kalau seandainya Mas melakukan kesalahan, begitupun sebaliknya. Begitulah peran suami istri yang sesungguhnya. Iya Mas, Angga ngerti. Manis banget istri Mas Adit ini, jadi pingin gigit. Aditya gigit pelan tangan Angga. Geli tahu Mas, Angga menyingkirkan tangannya dari suaminya itu. Tiba Aditya membuang nafasnya dengan kasar. Kenapa Mas? Kata dokter kan kamu harus beres sampai seminggu. Terus dilarang berhubungan suami istri dulu entah sampai kapan. Padahal Mas pingin banget loh yang. Terus gimana dong? Bisanya Aditya mengutarakan niatnya itu dengan gamblang tanpa merasa malu sedikitpun. Sedangkan Angga saja yang mendengarnya sudah dibuat malu. Dasar mesum. Salah satu sifat Aditya yang baru muncul saat ini. Beberapa waktu berlalu, Angga masih tetap terjaga dengan bersandar di atas ranjang. Sedangkan Aditya tampak terlelap di damping Angga. Pria itu tampaknya terlalu lelah karena 2 hari menjaga Angga di rumah sakit. Duk, kleponnya udah jadi. Seru Rahayu membawa piring berisi berwarna hijau. Yang dibalut parutan kelapa dengan isian gula merah di dalamnya. Tapi Rahayu langsung menutup rapat mulutnya saat melihat putranya tidur begitu lelap. Tidur? Iya Bu, kecapean kayaknya. Angga mengusap lembut kepala Aditya. Ya udah biarin aja, ini makan dulu mumpung masih hangat. Makasih banyak ya Bu, Ibu sampai repot bikinin buat Angga. Lolo kok malam nangis ono opo tuh, Ibu ndak repot kok. Angga cuma terharu Bu, akhirnya Angga punya ibu lagi. Angga mengusap air matanya yang tiba menyeruak karena perhatian dari Rahayu. Sudah jangan nangis, kan ibu ini memang ibu kamu. Jangan anggap ibu ini mertua kamu, tapi anggaplah ibumu sendiri, yo. Enggeh Bu, yowes ayo dimakan. Angga mengangguk lalu mulai mengambil satu butir klepon yang memiliki aroma pandan itu.
Seusai harapan Anga Bu, gula merahnya meletus di dalam. Enak banget Bu, yang ada di mulut Anga saja belum sempat ditelan. Tapi Anga sudah memasukkan klepon lagi ke dalam mulut. Pelan, pelan Duk, ndak ada yang minta kok. Ibu masih punya banyak kalau mau lagi. Maaf Bu, habisnya enak banget. Rahayu senang melihat menantunya makan begitu lahap seperti itu. Mungkin dengan cara memasak atau menuruti keinginan menantunya itu, bisa sedikit mengurangi kesalahan yang pernah Rahayu perbuat. Ajeng meletakkan amplop coklat berukuran besar di atas tempat tidurnya. Di atas amplop itu, Ajeng juga meletakkan cincin yang telah ia pakai selama 5 tahun ini. Isi dari amplop itu adalah hasil dari keputusan yang ia ambil, yaitu surat gugatan perceraian yang harus ditandatangani oleh suaminya. Kemarin setelah Ajeng mengambil keputusan dan disetujui ibunya, dia langsung menghubungi pengacaranya dengan segala cara. Akhirnya surat itu telah ditandatangani oleh Ajeng sendiri dan hanya menunggu persetujuan dari Raka. Ajeng memang sengaja meletakkan amplop itu di sana dan tidak memberikannya pada Raka secara langsung. Dia hanya ingin membuat sedikit kejutan untuk Raka. Ayo Ajeng, kamu harus tunjukkan kalau kamu bukan wanita yang lemah. Ajeng mengusap air matanya. Meyakinkan diri kalau setelah ini dia akan mendapatkan kebahagiaan yang selama ini ia dambakan meski harus melepas cintanya. Ajeng mulai menyeret koper kecilnya dari kamar. Sesuai rencana, dia akan terbang ke Sydney saat ini juga untuk menemui mertuanya. Tentu saja itu Ajeng lakukan tanpa sepengetahuan Raka. Ibu, Ajeng berangkat dulu. Nanti kalau Ajeng sudah sampai, Ajeng pasti langsung telepon ibu. Hati Yanduk. Iya Bu, Mbak, Ajeng berpamitan pada Sekar. Hati, doa Mbak selalu menyertaimu. Bulik, Ajeng tampak memeluk Wulan yang hanya diam. Namun terlihat memendam kesedihan untuk keponakannya itu. Semoga semuanya lancar Yanduk. Terima kasih Bulik. Saat ini langkah Ajeng semakin tegas setelah mendapat dukungan dari seluruh keluarganya. Di saat pesawat yang Ajeng tumpangi sudah lepas landas menuju Sydney sejak tadi sore. Raka yang terlihat begitu lelah baru saja tiba di pavilion miliknya dan Ajeng. Raka tampak melonggarkan dasinya yang tampak mencekik. Rasanya sudah begitu lelah dan gerah hingga dia ingin cepat mengguyur badannya dengan air dingin. Kemana dia? Raka tak menemukan Ajeng di kamarnya maupun di rumah utama Tang tadi sempat ia lewati. Di kamar mandi juga kosong, tak ada siapapun di dalam pavilion itu. Padahal biasanya Ajeng selalu menyambut kepulangannya, tapi tidak untuk kemarin dan hari ini. Biarkan saja, tidak penting. Gumam Raka yang ingin buru mandi. Tapi dia juga tidak menemukan bajunya yang biasanya disiapkan Ajeng di atas ranjang. Matanya justru menangkap amplop coklat dengan topping cincin di atasnya. Jantung Raka berpacu dengan begitu keras. Keberadaan cincin itu yang membuat Raka langsung berpikir yang tidak. Dengan cepat dia mengambil cincin dan membuka amplop itu hingga bagian ujungnya sobek. Mata Raka membulat sempurna.
Kedua tangannya yang memegang isi dari amplop itu tampak bergetar dengan hebat. Ini nggak mungkin. Raka buru keluar mencari istrinya ke seluruh penjuru pavilionnya. Namun tidak ada bayangan istrinya sekalipun. Raka juga langsung menuju ke rumah utama. Mungkin dia bisa menemukan istrinya di sana. Tapi ini sudah lewat jam makan malam. Biasanya Ajeng akan kembali ke pavilion setelah makan malam dan menunggunya pulang di kamarnya sendiri. Bo, lihat Ajeng nggak? Kebetulan Raka berpapasan dengan Bo Pinem. Mbak Ajeng ada di. Cari siapa Raka? Raka menoleh pada ibu mertuanya yang tiba-tiba ada di belakangnya. Ajeng Bu, apa istriku ada di sini? Emangnya Ajeng nggak bilang sama kamu kalau dia pergi? Rahayu tetap menjalankan perannya untuk pura tidak tahu apa di depan Raka. Sesuai dengan permintaan Ajeng. Pergi kemana Bu? Raka mendadak ketakutan ketika mengetahui kepergian Ajeng. Apalagi dengan surat gugatan cerai yang ada di tangannya. Ke Sydney, katanya kangen sama orang tua kamu. Apa Bu, ke Sydney? Iya, tadi sore berangkatnya. Sekarang pasti belum sampai sana karena belum kasih kabar ke ibu. Tentu Raka tahu tujuan Ajeng menemui orang tuanya. Pasti Ajeng ingin mengatakan tentang gugatan Ajeng kepada kedua orang tuanya. Raka, iya Bu. Kenapa melamun? Boten nopo Bu. Raka ke kamar dulu. Rahayu melihat Raka berjalan dengan buru kembali ke pavilionnya. Kapokmu kapan? Rasakno ditinggal bojomu? Kapok kan? Rasakan ditinggal istrimu? Rahayu menatap puas ke arah perginya Raka. Raka menutup pintu kamar dengan keras. Dia dibuat ketakutan karena istri yang tidak dia anggap selama ini telah melayangkan gugatan cerai kepadanya. Rasanya tak percaya dengan apa yang Ajeng lakukan. Karena tadi pagi saja Ajeng masih melayaninya dengan baik. Menyiapkan baju serta menyiapkan sarapan untuknya. Tapi memang Raka menyadari sedikit perubahan pada diri Ajeng. Istrinya itu terlihat acuh tak acuh kepadanya. Raka mengotak-atik ponselnya. Mencari pesan dari Ajeng barangkali ada yang masuk dan tidak terbaca oleh Raka. Atau mungkin sebuah panggilan telepon yang Raka abaikan. Tapi ternyata nihil, tercatat di aplikasi pesan milik Raka. Bahwa istrinya itu terakhir kali mengirimkan pesan adalah 2 minggu yang lalu. Saat hari ulang tahun Raka di mana dia tak membalasnya sekalipun. Raka malah asik merayakan ulang tahunnya bersama Ratna. Raka juga melihat riwayat pesan dari kedua orang tuanya. Tidak adanya pesan baru dari mereka membuat Raka yakin kalau Ajeng belum memberitahu mereka. Ini nggak bisa dibiarkan. Raka segera menghubungi orang kepercayaannya di kantor. Halo Mas, sahut orang itu. Pesankan tiket ke Sydney yang paling cepat. Kalau ada tengah malam juga nggak apa-apa. Pokoknya yang paling cepat, CGY. Buat siapa Mas? Buatku.
Loh Mas Raka mau ke Sydney toh? Wes ra usah kakean takon, cepet. Udah nggak usah banyak tanya, cepat. Iyo Mas. Raka langsung mengemas barangnya yang penting saja memasukkannya ke dalam ransel. Dia tidak membawa baju sama sekali karena masih banyak bajunya yang ada di sana. Ajeng, beraninya kamu mengambil keputusan sendiri, gumam Raka sambil mengemas barangnya. Notifikasi pesan dari orang suruhannya tadi langsung membuat Raka tersenyum sinis. Tunggu aku di sana, Ajeng. Raka langsung menyambar tasnya dan keluar dari paviliun dengan buru-buru. Dia akhirnya mendapatkan tiket untuk menyusul istrinya 2 jam dari sekarang. Itu tandanya dia harus segera pergi. Loh, kamu mau kemana, Kak? Rahayu yang sedang ada di pendopo bersama Wulan dan Agus tampak bingung melihat Raka keluar lagi dengan baju yang sama. Namun membawa tas ransel di punggungnya. Raka pamit Bu, Raka mau nyusul Ajeng ke Sydney. Apa? Rahayu begitu kaget. Raka berangkat ya Bu. Raka mencium tangan ibu mertua serta Wulan dan Agus. Bersambung.